Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Indeks dolar hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan ya, di sini kita mulai di time frame daily. Anda bisa lihat dari posisi pergerakan sebelumnya yang start dari posisi ini ya, terjadi penurunan. Dan saya memiliki area key resisten yaitu di area 105.631 ya, yaitu area ini. Oke, area ini. Dan kemudian posisinya terjadi penurunan sampai membentuk area support atau titik terendah terakhir di 100.820. Setelah area ini ya, kalau Anda lihat teman-teman semua, sisi kanan di sini terjadi kenaikan ya. Ini terjadi kenaikan. Menurut saya ini membentuk sebuah 5 wave ya dari pergerakan impulsif ini. Ini wave pertama, wave kedua, wave ketiga, dan wave keempat, dan saat ini menuju wave kelima. Dari wave kelima, apakah ini menjadikan titik terakhir untuk terjadinya koreksi kembali? Ya, nanti kita lihat secara detail dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Tapi tentunya menariknya seperti ini. Kondisi sebelumnya kan memang terjadi penurunan ya, dan kita memiliki area key resisten kurang lebih di 105.631. Kemudian area ini berhasil di breakout ya di hari Rabu ya, berhasil breakout dan membentuk long legs doji. Artinya ada perubahan penurunan menjadi posisi kenaikan. Nah, ini gambarannya seperti itu untuk indeks dolar. Tapi tentunya setelah break area key resisten dan posisi memang saat ini kalau kita perhatikan khususnya di hari Jumat kemarin, di hari Kamis ya, setelah rilis unemployment claim yang menunjukkan hasil yang cukup tinggi ya di 211.000, di sini memberikan dampak bahwasanya indeks dolar terjadi penurunan. Nah, di kondisi pagi ini tadi Anda bisa lihat di sini ada terjadi open gap down ya, ada open gap down, artinya ada penurunan dari pembukaan tuh lompat ke bawah, artinya nanti kemungkinan besar pastinya akan menutup gapnya dulu untuk indeks dolar. Dan yang perlu kita perhatikan dengan adanya perubahan tren ya, menurut saya di sini ada perubahan tren dari tren besar turun karena area key resistance sudah di breakout. Menurut saya ini sudah ada perubahan pergerakan tren naik meskipun dari minor trend ya, di time frame kecil menunjukkan pergerakan sudah naik duluan. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya untuk lebih detail. Di time frame 4 jam dan di sini yang saya tadi informasikan ya, bahwasanya ada terjadi open gap down dan posisi saat ini pembukaan untuk indeks dolar dibuka di kondisi pelemahan ya. Nih, terjadi pelemahan, tapi wajar ya karena posisi sebelumnya ini sudah membreakout ya, area high weekly ini sudah di breakout, artinya ada penerusan tren kenaikan dari posisi impulsif koreksi ya. Tinggal kita lihat koreksi, target saya adalah area golden level yaitu di 104.988. Posisi ini menjadikan titik acuan ya ketika indeks dolar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada terjadi penurunan hingga mencapai area golden level. Ini menjadikan poin utama ya menurut gambaran saya, meskipun secara keseluruhan apakah nanti di area golden level ini setelah ada pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi kenaikan. Secara keseluruhan pergerakan untuk indeks dolar masih dalam potensi kenaikan, dan area daripada Fibonacci ini sudah saya tarik ya dari posisi titik terendah terakhir di sini ya. Ini berbentuk swing, kemudian dia naik dan saat ini masih dalam posisi koreksi. Ya, koreksinya tentunya ada dua informasi kuat, area golden level sampai dengan area extreme probability. Ini yang wajib dipantau karena di sini juga ada area demand ya. Ini ada area demand dan ada area order block, saya tandain dulu area ini. Ya, adapun nantinya kalau terjadi dorongan yang cukup kuat dari pergerakan indeks dolar ya, memposisikan terjadinya koreksi bisa di bawah area golden level, bahkan di bawah area 61,8% menuju area extreme probability yang di sini ya, di mana di sini ada area order block, ini juga bisa
dijadikan acuan ya di time frame 4 jam ini untuk terjadinya pembalikan kembali. Karena seperti halnya sebelumnya juga di area sini ya. Ini ada area demand dan direspon dan terjadi kenaikan. Oke. Dan di sini ya di atas ada area imbalance, tidak mampu break di atas imbalance, dia terjadi penurunan. Dan saat ini membentuk open gap down, dan di sini memberikan informasi tentunya setelah nanti ada konfirmasi di time frame 4 jam baik di wilayah support atau area golden level, ketika ada pattern terbentuk bullish engulfing, bullish pin bar, maka pergerakannya akan menutup gap dulu. Setelah itu kita akan lihat sampai kondisinya ada petunjuk ya atau konfirmasi apakah akan melanjutkan kenaikannya untuk penguatan indeks dolar atau akan terjadi pelemahan pada indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat di posisi ini, inilah pergerakan impulsif yang sangat kuat ya kecenderungannya. Kalau kita perhatikan posisi ini, dan ini kecenderungan kekuatan bullishnya ini belum ada kondisi swing terakhir yang dibentuk dari kenaikan ini. Artinya ini juga ada momentum kuat nantinya akan terjadi kenaikan sampai kembali lagi ya. Artinya dia kembali lagi sampai mendekati area imbalance dan area order block yang ada di sini nih. Jadi itulah kecenderungannya mengapa saya katakan indeks dolar masih dalam posisi bullish. Apalagi nanti malam ada non-farm payroll ya, yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar selama 1 bulan ya menurut saya. Kalau dari start hari ini rilis, kalau posisinya nanti datanya itu positif, maka akan memperkuat indeks dolar kembali. Secara teknikal ya memang posisinya masih dalam posisi koreksi ya. Artinya di sini ada impulsif dan ini koreksi ya, dan sebelumnya juga sama impulsif koreksi tapi belum mampu break di atas ini ya. Kemudian dari posisi ini dia breakout daripada area high weekly-nya di 105.359, kemudian ini retest tapi kenaikannya ini tidak mampu break di atas daripada resisten minggu ini di 105.883. Ini menunjukkan potensi penurunan berlanjut karena adanya perubahan ya atau data unemployment claim yang menunjukkan hasil yang memanas gitu, yang melemahkan indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang teman-teman pantau. Yang pertama adalah area golden level sampai dengan posisinya apakah nanti sesi Asia akan bergerak lagi menutup dari gapnya. Secara skenarionya ya saya melihatnya sih akan terjadi penurunan dulu sampai area golden level, baru nanti dia akan nutup gap ya dan mendekati wilayah area ini nih, key resistennya kembali ya akan mendekati wilayah ini antara 105.631. Disitulah nanti posisi di mana indeks dolar akan kembali menguat. Tinggal nanti kita lihat ya hasil daripada news malam ini betul-betul akan mendorong indeks dolar atau akan melemahkan indeks dolar untuk actualnya. Oke, langsung aja kita bahas ya untuk news malam ini seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat kalender ekonomi, check it out. Oke, untuk data kalender ekonomi yang akan rilis hari ini tanggal 10 Maret 2023. Yang pertama di sesi Asia ini juga harus saya sampaikan ada BOJ ya, interest rate decision. Coba kita lihat BOJ sendiri kalau kita perhatikan dari sebelumnya minus 0,1% ya untuk data interest rate-nya, dan kemudian hari ini diprediksikan hal yang sama, artinya dipertahankan sebesar minus 0,1% ya untuk suku bunga yang ada di Jepang. Dan posisinya karena kan gini ya, USD Jepang ini kan searah terhadap dolar ya pergerakannya. Artinya jika mana Jepang sendiri aja mempertahankan suku bunga yang sama ya sebesar minus 0,1%, memang kalau dilihat dari sejak sebentar kita cek ke bawah. Oke, dia ternyata tidak pernah menaikkan suku bunga sama sekali ya, atau menurunkan ya. Artinya memang flat untuk suku bunga yang ada di Jepang ini. Dan posisinya jika mana ini tetap dengan hal yang sama ya, tidak ada pengaruhnya, maka menurut saya ada potensi ya terhadap indeks dolar akan terjadi penurunan. Karena kan indeks dolar
ada tujuan daripada si Jeremy Powell kan untuk menaikkan suku bunga meskipun sebesar 25 basis point. Jika mana dinaikkan sebesar 25 basis point kan suku bunga Amerika menjadi 5%. Dan di situ akan melemahkan daripada indeks dolar itu sendiri gitu. Kalau kita lihat BOJ masih mempertahankan dan tidak ada perubahan suku bunga flat di angka minus 0,1%. Oke, jadi ini yang pertama nanti akan rilis pukul 10.00. Kita lihat perkembangannya ya. Apakah betul-betul sangat berpengaruh kepada indeks dolar. Tentunya kalau nanti indeks dolar terjadi pelemahan, maka posisi tadi yang kita bahas ya untuk teknikalnya memang open gap down bisa menuju ke area golden level ya, intinya di situ. Tapi kalau nanti sentimen pasar menunjukkan jam 10 pagi ini ternyata terjadi penguatan pada indeks dolar, ya artinya akan menutup gap yang terjadi di pagi tadi dari pembukaan indeks dolar itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut di average hourly earning ya. Ini pukul 21.30 ya, atau pukul 20.30 ya, nantinya pukul setengah 9 malam ada data average hourly earning ya. Kita lihat data sebelumnya sebesar 4,4%, ada kenaikan sebesar 4,7% ya. Kalau data ini sesuai dengan apa yang terjadi ya sebesar 4,7%, maka ada pertumbuhan di average hourly earning sendiri. Maka jika mana ini menghasilkan actualnya sesuai dengan perkiraan 4,7% ya, di atasnya angka tersebut, maka menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Itu yang pertama. Kemudian average hourly earning ya. Average hourly earning berikutnya dari 0,3%, ini datanya sama ya, artinya netral, tidak ada perubahan. Jika mana menghasilkan angka sesuai dengan 0,3%, berarti tidak ada pertumbuhan di average hourly earning itu sendiri, tapi sifatnya netral ya, seperti data sebelumnya ya, di pertemuan di bulan maksud saya data yang rilis di bulan Februari kemarin menghasilkan angka 0,3%, jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi kalau angkanya nanti menunjukkan kenaikan ya di atas 0,3%, maka akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Tapi kalau menghasilkan data di bawah 0,3%, maka akan menunjukkan potensi pelemahan pada indeks dolar itu sendiri. Nah, ini kemudian ada non-farm payroll ya, yang ditunggu-tunggu pukul 20.30. Ini keluarnya sama. Kalau kita perhatikan data sebelumnya memang sangat menunjukkan potensi penguatan yang cukup signifikan sebesar 517.000, dan prediksinya ada penurunan sebesar 205.000. Ya, ada penurunan, tapi angka masuk di posisi 205.000 ini tetap kita harus melihatnya nanti aktualnya ya. Apakah menghasilkan angka di atas 205.000 atau masih di bawahnya 205.000. Kalau sampai data keluar di bawah 205.000 ya, hati-hati ya. Jika mana data turun di bawah 205.000 ya, maka menunjukkan pelemahan pada indeks dolar di sektor non-farm payroll. Oke, artinya gini, tadi saya baca dan komen di Zona Forex itu sendiri ya, apakah hubungan non-farm payroll dengan ADP? Sebenarnya bukan ada hubungan erat, dalam arti gini, data yang rilis di ADP ya kemarin kan menguat ya angkanya. Nah, itu salah satu poin utama ya untuk menentukan angka non-farm payroll itu sendiri. Jadi bukan hanya ADP aja, tapi banyak sektor gitu loh. Salah satunya menyangkut di sektor swasta, yaitu ADP, non-farm employment change itu sendiri, masuk kepada non-farm payroll. Tapi kalau data-data yang lain tidak menunjukkan positif ya, maka ya ada tidak sama dengan data ADP itu sendiri gitu loh. Ya, contohnya di bulan Februari kemarin ADP-nya kan minus tuh, jatuh ya, tapi non-farm payroll menunjukkan kenaikan sebesar 517.000. Berarti kan ada sektor yang lain yang menunjukkan penguatan yang akhirnya mendorong non-farm payroll itu sendiri naik sebesar 517.000. Itu maksudnya. Tapi setidaknya kita ketahui dari ADP itu sendiri terjadi penguatan, dan apakah dari data-data yang lain akan mendukung daripada data non-farm payroll yang saat ini terkumpul ya, atau yang diprediksikan sebesar 205.000. Ya, penurunannya menurut saya cukup signifikan ya, dari 517.000 gitu. Tapi kalau nanti angka 205.000 ini ya memberikan dampak kenaikan di atas dari 205.000, maka ya indeks dolar akan terjadi penguatan gitu, meskipun angkanya tidak sebesar 517.000. Minimal ada hasil dari yang diprediksikan di atas itu ya menunjukkan masih dalam posisi penguatan. Dan pastinya
Di situ si Jeremy Powell akan memberikan sikap hawkish ya, gambarannya seperti itu. Kalau data ekonomi terus memanas positif, maka ya si Jeremy Powell akan mengambil keputusan dinaikkan sebesar 50 basis point untuk menekan laju dari data ekonomi yang memanas tersebut. Intinya di situ. Tapi kalau datanya kembali turun di bawah 205.000 atau 200.000 atau di angka 185.000 ya, seperti tanggal 3 untuk di bulan sebelumnya ya, di bulan 2 bulan 2 tanggal 3 itu angkanya 185.000 ya, tentunya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar dan berpengaruh kepada mata uang yang lain, serta XAUUSD akan terjadi kenaikan. Oke, ini gambarannya ya dari non-farm payroll. Kemudian satu lagi unemployment rate ya. Nah, ini menarik sekali. Unemployment rate jika mana angkanya tertahan di angka 3,4%, ini masih positif loh, masih bagus ya. Selama datanya tidak ada perubahan, oke? Kalau di atas 3,4% ya, kalau menghasilkan di bawah 3,4% ya makin menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Intinya di situ. Kalau semakin turun semakin bagus ya. Tapi kalau menghasilkan angka di atas daripada 3,4% ya, terakhir kan 3,6% ya, maka ada kondisi terjadi penurunan pada indeks dolar. Jadi ini kembalikannya ya, artinya unemployment rate ini kalau datanya di atas 3,4% maka melemahkan indeks dolar, tapi kalau kembali lagi turun di bawah 3,4% atau menunjukkan angka hanya 3,4% aja, menurut saya masih dalam posisi positif untuk indeks dolar ya. Intinya di situ. Ya, hati-hati, ini juga sangat berpengaruh unemployment rate ini, tingkat pengangguran yang artinya ini juga salah satu indikator yang sangat berpengaruh ya terhadap keputusan si Jeremy Powell itu sendiri. Oke, ada banyak hal yang sudah saya sampaikan ya mengenai data ekonomi yang rilis selama 1 minggu ya, bahkan hari Jumat ini. Apa itu unemployment rate, apa itu non-farm payroll, itu sudah saya bahas ya, tentunya di video yang rilis saya upload di hari Minggu. Silakan teman-teman tonton ya, itu sudah saya bahas lengkap, insya Allah membantu teman-teman semua dalam melihat kondisi pasar terhadap berita yang saat ini sedang rilis atau yang sedang hangat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, insya Allah informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.